Nama saya Rizky Evan Christopher King dari kelas C dengan NIM 13 12 500 123. Pendahuluan tentang lahirnya komunisme lahir pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kapitalisme yang berkembang pesat di Eropa akibat revolusi industri. Pada masa itu terjadi kesenjangan yang tajam antar pemilik modal dan kaum buruh. Buruh bekerja dalam jam yang panjang, upah rendah, dan kondisi yang tidak manusiawi. Disinilah muncul pemikiran dari Karl dan Friedrich yang kemudian merumuskan komunisme sebagai kritik radikal terhadap sistem kapitalisme. Mereka meyakini bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara kelas yang menindas dan kelas yang ditindas. Pengertian dan tujuan komunisme adalah secara sederhana, komunisme adalah ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, tanpa eksploitasi manusia atas manusia. Dalam masyarakat komunis, alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya dikuasai bersama. Tidak ada kelas borjuis dan proletar. Negara pada akhirnya dianggap tidak lagi diperlukan. Tujuan akhirnya adalah keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi secara penuh. Prinsip utama komunisme adalah ada beberapa prinsip utama dalam komunisme. Yang pertama, materialisme historis, yaitu pandangan bahwa kondisi ekonomi menentukan struktur sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Menurut komunisme, kepemilikan seperti sumber ketimpangan dan penindasan. Yang ketiga, masyarakat tanpa kelas. Komunisme ingin menghapus pembagian kelas sosial agar tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Keempat, peran negara yang bersifat sementara dalam teori Marx atau biasanya disebut Karl. Negara hanya alat untuk menata transisi menuju masyarakat komunis dan pada akhirnya akan layu dengan sendirinya. Yang komunisme dan demokrasi, salah satu hal yang sering diperdebatkan adalah hubungan antara komunisme dan demokrasi. Dalam perspektif komunisme, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pemilu atau kebebasan politik, tetapi sebagai demokrasi ekonomi. Tokoh-tokoh komunis termasuk di Indonesia memandang bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud jika rakyat menguasai sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain, komunisme mengkritik demokrasi liberal yang dianggap hanya menguntungkan pemilik modal. Praktik komunisme di berbagai negara. Dalam praktiknya, komunisme pernah diterapkan di beberapa negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, Korea Utara. Namun pelaksanaannya sering berbeda dari teori awal.
banyak negara komunis justru berkembang menjadi sistem partai tunggal, sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan politik. Hal ini memunculkan kritik bahwa terdapat kesenjangan antara teori komunisme dan praktik kenegaraan. Sebagai penutup, komunisme adalah ideologi yang lahir dari keprihatinan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ia menawarkan cita-cita kesetaraan, namun dalam praktik sering menghadap tantangan serius. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Dalam ideologi komunisme, yang pertama, demokrasi merupakan konsep yang sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, serta partisipasi warga negara dalam mengambil keputusan politik. Namun, makna demokrasi tidak tunggal dan sangat tergantung pada kerangka ideologi yang melandasinya. Dalam ideologi komunisme, demokrasi memiliki pengertian yang berbeda dari demokrasi liberal yang berkembang di negara-negara barat. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami bagaimana demokrasi dimaknai dalam ideologi komunisme tanpa harus menyetujui atau menganut ideologi tersebut, melainkan sebagai dari kajian ilmu politik dan sejarah pemikiran ideologi. Yang kedua ada demokrasi dalam perspektif ideologi komunisme. Dalam ideologi komunisme, demokrasi tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur pemilu atau mekanisme pergantian kekuasaan. Demokrasi dipandang sebagai alat perjuangan kelas, yakni sarana bagi kelas pekerja dan rakyat tertindas untuk memperoleh kekuasaan politik. Komunisme mengkritik demokrasi liberal karena dianggap hanya memberikan kebebasan formal, sementara ketimpaan ekonomi dan penguasaan alat produksi tetap berada di tangan kelompok elit. Oleh karena itu, dalam pandangan komunisme, demokrasi harus bersifat substansif, yaitu benar-benar menjamin kekuasaan berada di tangan rakyat pekerja, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Kemudian, rakyat demokrasi. Kemudian, konsep dari demokrasi rakyat. Salah satu konsep kunci dalam ideologi komunisme adalah demokrasi rakyat. Konsep ini berbeda dari konsep demokrasi liberal yang menekankan persaingan partai dan kebebasan individu. Menurut Aidit, demokrasi rakyat berarti kekuasaan politik dijalankan atas kepentingan rakyat pekerja. Negara sebagai fungsi alat untuk melindungi rakyat dari eksploitasi feodalisme dan imperialisme. Partisipasi rakyat dilakukan melalui organisasi-organisasi massa seperti serikat buruh, organisasi tani, dan kelompok pemuda. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak dilepaskan dari tujuan perjuangan politik tertentu. Artinya, demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai perubahan sosial yang dianggap adil menurut ideologi komunisme. Namun, secara kritis dapat dicatat bahwa konsep demokrasi rakyat sering menempatkan kepentingan kolektif di atas kebebasan individu, sehingga membuka ruang perdebatan mengenai batasan hak asasi dan pluralisme politik. Kemudian ada beberapa dampak dari hal tersebut. Yang pertama, dampak sosial komunisme mendorong kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, terutama di kalangan buruh dan kelompok yang tertindas. Namun, dalam praktiknya sering memicu konflik sosial karena meniadakan perbedaan kepentingan individu
dan menekankan kelompok yang tidak sejalan dengan ideologi tersebut. Kedua, dampak politik ideologi komunisme berpengaruh pada munculnya politik yang menentang sistem kapitalisme dan kolonialisme. Di sisi lain, komunisme juga sering dikaitkan dengan praktik politik satu partai dan pembatasan opsi yang berdampak pada melemahnya prinsip demokrasi dan kebebasan politik. Dampak terhadap yang ketiga, dampak terhadap demokrasi. Walaupun mengusungnya konsep pemerataan dan keadilan sosial, komunisme dalam menerapkan kecenderungan mengabaikan mekanisme demokrasi pluralistik. Kekuasaan sering terpusat pada elit partai sehingga partisipasi politik menjadi masyarakat menjadi terbatas. Kemudian yang terakhir, dampak ekonomi komunisme menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mendorong sistem ekonomi kolektif. Dampaknya negara memiliki kontrol besar terhadap ekonomi yang dalam berbagai kasus menurunkan efisien inovasi dan produktivitas masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Kustoro dengan nomor NIM 131200141, kelas C, Fakultas Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makna demokrasi berdasarkan ideologi komunis dalam perspektif ilmu negara. Perlu saya tegaskan di awal bahwa pembahasan ini bersifat akademik dan edukatif, bukan bentuk persetujuan terhadap ideologi tertentu. Oke. Dalam ideologi komunis, demokrasi tidak dimaknai sebagai mana demokrasi liberal yang menekankan pemilu bebas, multipartai, dan kebebasan individu. Demokrasi dalam komunisme dikenal dengan istilah demokrasi proletariat, yaitu suatu konsep demokrasi yang menempatkan kelas pekerja atau kaum proletar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Menurut pemikiran dari Marx dan Friedrich Engels, negara dipandang sebagai alat kekuasaan suatu kelas atas lainnya. Oleh karena itu, dalam masyarakat komunis, negara seharusnya dikuasai oleh sistem penindasan dan kesenjangan kelas yang lahir dari kapitalisme. Demokrasi di sini bukan soal persaingan politik, melainkan tentang siapa yang mengendalikan alat-alat produksi dan arah kebijakan negara. Dan dalam mempraktikannya, demokrasi berdasarkan ideologi komunis cenderung diwujudkan melalui sistem satu partai. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pluralisme politik justru dapat menghambat tercapainya tujuan kolektif masyarakat. Negara kemudian bertindak aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi, sosial, politik demi kepentingan bersama. Namun, dalam kajian ilmu negara dan hukum tata negara, konsep demokrasi komunis ini tidak lepas dari kritik. Banyak akademis menilai bahwa sistem satu partai dan sentralisasi kekuasaan berpotensi menghilangkan prinsip kebebasan berpendapat serta partisipasi politik yang luas. Akibatnya, demokrasi dalam negara komunis seringkali bersifat prosedural dan dikendalikan oleh elit penguasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna demokrasi menurut ideologi komunis berfokus pada keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi, bukan kebebasan politik individual.
Kajian ini penting dipahami secara akademik agar kita dapat membandingkan berbagai konsep demokrasi dan menilai referensi dalam konteks ketatanegaraan modern, khususnya jika dibandingkan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Baik, sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afisa Nurdiana Vandreska dengan NIM 13125000143 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi demokrasi berdasarkan ideologi komunis yang diambil dari buku Menempuh Jalan Rakyat oleh D.N. Aidit. Yang pertama yaitu PKI secara tegas menepis tuduhan bahwa mereka bermaksud mendirikan diktatur perseorangan atau partai tunggal sebagai sebuah fitnah yang tidak berdasar. Gagasan utama yang diusung adalah diktatur demokrasi rakyat, sebuah sistem kekuasaan kolektif di mana lebih dari 90% populasi yang terdiri dari kaum buruh, tani, intelektual, serta borjuasi nasional memegang kedaulatan penuh atas hak berbicara dan hak berpolitik. Sebagaimana mekanisme diktatur atau penindasan hak politik hanya ditujukan kepada 10% golongan reaksioner, yaitu kaum imperialisme, tuan tanah, dan agen asing yang dianggap sebagai musuh rakyat. Bagi PKI sendiri, demokrasi sejati justru lahir dari keberanian untuk bersikap tegas terhadap penindasan demi menjamin hak-hak mayoritas rakyat. Secara lebih lanjut, strategis praktik yang ditawarkan oleh pembentukan pemerintahan koalisi yang inklusif bagi partai-partai dan elemen demokrasi guna mengakhiri monopoli kekuasaan oleh satu pihak. Dalam ranah sosial, PKI menegaskan komitmennya terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Posisi ini diambil sebagai langkah defensif untuk mencegah eksploitasi agama oleh kekuasaan imperialis yang berupa memecah belah persatuan nasional. Secara keseluruhan, doktrin ini memosisikan PKI bukan sebagai ancaman bagi kebebasan rakyat, melainkan sebagai instrumen politik yang mengedepankan kedaulatan massa di atas kepentingan elit reaksioner. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya, PKI secara tegas menangkis tuduhan sebagai agen asing dengan menyatakan bahwa setiap garis politik partai diputuskan secara berdaulat dan demokratis tanpa intervensi pihak luar, baik dari Moskow maupun Beijing. Dalam peta politik global, PKI menolak konsep netralitas atau jalan ketiga, dengan menegaskan bahwa setiap pertentangan ideologi, baik melawan kolonialisme Belanda, fasisme Jepang, maupun imperialisme Barat, partai secara sadar memihak pada kepentingan rakyat Indonesia dan blok demokrasi rakyat. Terkait hubungan luar negeri, PKI memandang bantuan internasional sebagai elemen krusial bagi keberhasilan revolusi. Namun, mereka membedakan secara tajam antara perdagangan yang saling menguntungkan dengan bantuan imperialis yang dianggap mengandung jerat politik. Bagi PKI, identitas seseorang komunis tidak dapat dipisahkan dari semangat patriotisme. Pengabdian kepada partai adalah manifestasi tertinggi dari pengabdian kepada tanah air. Oleh karena itu, sikap oposisi partai terhadap pemerintah bukanlah sebuah harga mati, melainkan bentuk responsif terhadap kebijakan yang dianggap menghambat diri pada kepentingan asing. PKI menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah manapun, termasuk kabinet yang sedang berkuasa, asalkan pemerintah tersebut berani mengambil haluan politik baru yang berdasarkan pada perdamaian, pembatalan perjanjian yang merugikan kedaulatan, seperti KMB, dan pelepasan diri dari ketergantungan terhadap kekuatan imperialis dunia. Lanjut untuk yang kedua, yaitu definisi demokrasi berdasarkan ideologi komunisme, diambil dari web dosen.upi.yai. Di sini dijelaskan bahwa demokrasi menurut ideologi komunis didefinisikan sebagai sistem politik demokrasi rakyat atau disebut juga diktatur proletariat
yaitu berbentuk pemerintahan transisi di mana kekuasaan negara dikuasai oleh kelas pekerja melalui Partai Komunis sebagai perwakilan kolektif untuk mengendalikan alat produksi dan menekan kelas penguasa. Dalam sistem ini menolak model demokrasi liberal yang berbasis pemilu bebas, multiparti, dan hak individu. Karena di sini dianggap hanya melayani minoritas borjuis. Sebaliknya, kekuasaan bersifat berpusat pada partai tunggal dengan prinsip sentralisme demokratis, di mana keputusan diambil secara kolektif di puncak dan mengikat di bawahnya. Dalam praktek ini, negara berfungsi sebagai alat sementara untuk redistribusi ekonomi secara merata melalui kepemilikan publik, meskipun seringkali menghasilkan kontrol totaliter atas media, pers, dan aktivitas politik. Sekian pengertian dari demokrasi berdasarkan ideologi komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nianto Dwi Putri Diduga dengan NIM 1312151. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi menurut pandangan komunisme. Demokrasi bukan merupakan sistem yang memberikan hak setara kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Sebaliknya, demokrasi dipahami sebagai diktatur demokrasi rakyat, yaitu sebuah sistem kekuasaan yang bekerja secara ganda. Yang pertama, demokrasi bagi rakyat atau mayoritas. Demokrasi hanya berlaku bagi kelompok yang dikategorikan sebagai rakyat, yang mencakup kaum buruh, tani, borjuis kecil, borjuis nasional, serta kaum intelektual. Yang kedua, yaitu diktatur bagi musuh rakyat atau minoritas. Negara harus menjalankan diktatur atau penindasan mutlak terhadap kelompok reaksioner yang terdiri dari kaum imperialis, tuan tanah besar, dan agen asing. Bagi kelompok ini, hak-hak politik dan hak berbicara dicabut sepenuhnya. Dengan demikian, pengertian demokrasi dalam konteks ini adalah kedaulatan mayoritas rakyat untuk menindas minoritas yang dianggap eksploitatif. PKI menolak model diktatur perseorangan atau suatu partai, dan lebih menekankan pada kepemimpinan koalisasi golongan demokratis guna mengalahkan musuh politik melalui kekuasaan massa yang terorganisir. Pengertian itu tadi menurut buku Menempuh Jalan Rakyat oleh D.N. Aidit. Definisi lain dari jurnal UMS yang saya temukan, dalam ideologi komunis, demokrasi dipahami sebagai demokrasi rakyat yang mengutamakan kepentingan kolektif kelas proletar melalui diktatur proletariat, di mana hak individu dikorbankan demi komunal dan kepemilikan umum atas alat produksi. Konsep ini bertentangan dengan demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu, karena komunisme melihat demokrasi individualis sebagai ilusi yang dimanipulasi oleh kelas kapitalis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.